Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pengurus pesantren di Banyumas, Gus Aldi, memberikan alasan kenapa masyarakat tidak mau memberi panggung kepada para habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani minimalis dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, merdeka, merdeka, merdeka. Salam satu hati, salam NKRI harga mati, salam jaga negeri, salam jaga budaya, salam jaga makam para leluhur. Jangan sampai diakui orang, jangan sampai dibelokkan orang, dan jangan sampai dikaburkan orang. Merdeka. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah masyarakat kita, ada sebuah isu yang berkembang dengan cepat, dan itu menyangkut sejarah serta identitas agama. Salah satunya adalah klaim-klaim yang disampaikan oleh sebagian kelompok yang menyebut diri mereka sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kelompok ini dikenal dengan nama Ba'alawi. Namun setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, baik melalui penelitian sejarah, manuskrip-manuskrip kuno, maupun tes DNA, fakta yang ditemukan sangat mengejutkan. Setelah proses penyelidikan yang mendalam, ditemukan bahwa mereka, kelompok yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, ternyata bukan berasal dari keturunan yang sah. Ini adalah sebuah penemuan yang sangat mengejutkan, karena mereka selama ini membangun wibawa dan pengaruh dengan menyebut diri mereka sebagai ahli waris spiritual yang langsung dari Nabi. Namun faktanya, klaim tersebut ternyata tidak berdasar. Publik merasa sangat kecewa dan marah, karena ini adalah pembohongan yang sangat besar. Selama bertahun-tahun, mereka memanfaatkan nama Nabi Muhammad SAW untuk kepentingan pribadi, padahal seharusnya mereka bertanggung jawab dengan menjaga kesucian ajaran Islam. Mereka terus-menerus mengklaim, padahal fakta yang ada sangat berbeda. Apa yang terjadi sekarang adalah reaksi dari publik yang sudah cukup lama tertipu. Mereka memilih untuk menangguhkan dukungan kepada mereka, tidak lagi memberikan panggung untuk syiar atau dakwah mereka. Ini bisa dianggap sebagai sebuah hukuman dari masyarakat, sebagai bentuk protes terhadap kebohongan yang sudah mereka lakukan. Saya ingin menjelaskan secara rasional mengapa akhir-akhir ini masyarakat menolak keberadaan habaib di panggung-panggung, baik dalam bentuk pengajian, mimbar bebas maupun ceramah, maupun dalam bentuk sholawatan. Jadi permasalahan memang krusial. Terkadang muncul pertanyaan, mereka itu sudah terlanjur menjadi warga negara Indonesia. Mereka beragama Islam dan mengaku sebagai Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, dan terkadang tanpa malu mengaku sebagai orang NU. Permasalahannya kemudian adalah bahwa ketika mereka mengisi kegiatan keagamaan, walaupun mereka tidak di situ tidak menjelek-jelekkan kiai, di situ mereka tidak melakukan tindakan yang destruktif kepada negara kesatuan Republik Indonesia, pada kenyataan kemudian masih ada sebagian masyarakat yang sudah jenuh jengah kemudian melakukan resistensi, melakukan penolakan di panggung-panggung. Mereka warga Indonesia, kemudian mereka toh sholawatan gitu. Terus what's wrong gitu? Apa masalahnya gitu? Sebenarnya yang jadi masalah itu sederhana kok dan sangat fundamental. Mereka itu mengaku sebagai habaib dan atau mendiamkan ketika mereka dipanggil sebagai habaib. Sementara status habaib hari ini kan sudah terang benderang. Ya, apa itu secara sejarah mereka sudah terbukti tidak ada kaitan dengan Rasulullah, secara filologis juga sudah tidak ada kaitannya, kemudian terbantahkan, dan secara DNA ini yang secara ilmiah juga terbantahkan begitu loh. Jadi apa? Pengakuan habaib ai zuriatur rasul, bahwa habib sebagai keturunan Rasul otomatis sudah rungkat, sudah terbongkar, sudah terbantahkan, terpatahkan. Dan artinya ketika mereka mendiamkan diri dipanggil sebagai seorang habib dan atau mendaku sebagai seorang habib atau sebagai keturunan Rasul, itu berarti melakukan kebohongan publik. Nah, ini menjadi masalah.
melakukan pembohongan publik, dan kemudian di sisi lain mereka terkadang untuk yang sifatnya orkes gitu ya, sifatnya perform, itu mereka melakukan pendanaan. Artinya ya atas nama pengakuan kebohongan sebagai keturunan Rasul, mereka melakukan eksploitasi secara ekonomi kepada umat Islam dan kebanyakan kepada warga NU. Jadi ini yang menjadi sumber permasalahan, yang jadi sumber alasan utama, karena sejauh ini mereka belum ada pernyataan taubat gitu loh, menyatakan diri bahwa mereka itu bukan keturunan Rasulullah gitu, atau membuat pernyataan terbuka di media sosial bahwa saya bukan, sebenarnya bukan sholawatnya gitu loh, tapi pengakuannya itu dan orangnya. Masyarakat ini sangat terbuka, tetapi ketika dibohongi ya mereka juga bisa lebih bisa di luar kira-kira selama ini gitu loh. Artinya apa? Artinya itu alasan kenapa selama ini ditolak ya, karena mereka melakukan pembohongan publik dan belum bertaubat. Selama ini belum ada satupun yang menyatakan bertaubat, sudahlah menyudahi untuk membohongi masyarakat. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Belum lagi dalam aspek perilaku, itu di luar masalah filologis, DNA, historis, itu tadi perilaku ini yang mereka itu sama sekali tidak bisa dicontoh kebanyakan dari mereka. Dan ngerinya itu dilakukan Robitu Alawiyah itu melakukan pendiaman gitu atas perilaku mereka yang saya kira tidak sesuai dengan ajaran Rasul, sangat jauh sekali. Satu adalah perilaku yang keempat itu adalah akidah. Jadi pengakuan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah itu perlu dikoreksi lagi gitu loh. Saya kira itu ya. Jadi ini untuk peringatan kita semuanya, terutama para pihak, mungkin aparat dan sebagainya. Kenapa kok masyarakat menolak mereka? Karena mereka melakukan pembohongan publik sebagai keturunan Rasulullah, dan ketika diverifikasi ternyata mereka itu tidak terbukti gitu loh. Tentu masyarakat menjadi jengah dan sebagian marah, dan sebaik apapun mereka ketika belum ada pertaubatan, maka mereka masih dinyatakan sebagai pembohong, al-kadzab. Dan ini yang sedang berusaha untuk ditanggulangi oleh sebagian besar masyarakat Islam di Indonesia. Dan lebih dari itu, sekarang sudah banyak masyarakat yang melaporkan perbuatan mereka ke aparat penegak hukum. Mereka membawa bukti-bukti yang cukup kuat tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kelompok ini. Pemalsuan sejarah, pembuatan makam palsu, dan beberapa tindakan penipuan lainnya yang merugikan banyak orang. Proses hukum ini bukan hanya sebuah langkah moral, tetapi juga sebagai upaya untuk mengembalikan keadilan yang telah lama hilang. Apa yang mereka lakukan adalah sebuah kejahatan besar. Tidak hanya mengkhianati umat, tetapi juga melanggar norma-norma agama dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, saya tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan dihadapkan pada hukuman pidana, yang sudah mulai diproses oleh aparat penegak hukum dengan adanya bukti yang telah dikumpulkan. Saya harap ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kita harus selalu mencari kebenaran dan tidak mudah terpedaya dengan klaim-klaim yang tidak jelas sumbernya. Ini adalah saat yang tepat untuk menegakkan keadilan, dan saya yakin kebenaran akan selalu terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.